4 ruko di Pasar Tradisional Tambun Selatan, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam ludes terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar dan menghanguskan 4 ruko yang berdampingan tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran ini dalam penanganan dan penyelidikan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah ruko yang menjual spare part dan aksesoris mobil di Jalan Semarang, Medan, Sumatera Utara. Api pertama kali terlihat di lantai 4 ruko di mana banyak bahan mudah terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan untuk mencapai sumber api di lantai atas. Tebalnya asap juga membuat petugas harus menggunakan pakaian khusus dan tabung oksigen. Setelah 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Ini tadi informasi di lantai 4. Lantai 4, kalau informasi dari pemilik rumah, itu mungkin ada bahan-bahan mudah terbakar atau karton, karena mungkin cuaca panas dan ada daerah terbuka dia, sehingga menyebabkan pemanasan terhadap karton atau mungkin bahan-bahan yang mudah terbakar. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan untuk penyebab pasti kebakaran. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Selamat pagi Lala. Selamat pagi Prisca. Selamat pagi. Ketemu lagi kita pagi ini. Iya, kemarin ketemu, pagi ini juga Hari ketemu ya. lagi. Iya. Pagi tadi masih macet ya? Masih macet, sangat macet malah. Saya telat 5 menit, nyampe kantor hampir terlambat. Iya, soalnya kalau di Jakarta itu kurang dari 5 menit atau 5 menit tuh udah ngaruh banget di jalan. Menentukan, 5 menit menentukan, berubah semuanya. Dari misalnya jam 6 biasa berangkat gitu masih agak lowong, 6 lewat 3, lewat 5 udah padet banget. Gak tau tuh pada dari mana ya? Saya tadi pagi saya juga bingung, ini 5 menit kenapa seramai ini tiba-tiba? Saya kira kalau 10-15 menit oke, bedanya 5 menit loh ternyata Prisca. Ya, kalau warga Jakarta perlu antisipasi ya, kemanapun harus dihitung waktunya. Betul, lebih dulu 5 menit, jauh datang lebih cepat daripada telat 5 menit. Udah kejebak macet di jalan. Pagi ini ada yang bikin gong. Apa Lala. lagi selain macet Prisca? Tiap pagi selalu ada yang gong. Iya, betul. Kita bawakan di Sindo Today. Ya, pagi ini yang bikin gong adalah warga Jawa Barat, ribuan ya warga Jawa Barat. Bukan cuma warga, mereka juga ASN yang ternyata main judi online. Main judi online. Iya, aparatur sipil negara kerjanya dibayar oleh pajak rakyat. Dipakai uangnya buat judol. Judi online. Kita sudah capek-capek kerja, bayar pajak, bangun pagi seperti kita ini Prisca. Macet-macetan di jalan. Iya, jam 6 sudah harus sampai di kantor. Kasiannya warga Jawa Barat ya. Kasian sekali mereka ya. Iya, sanksinya ini bisa sampai pemecatan. Bagus itu. Iya, karena ya menyia-nyiakan kepercayaan rakyat dong. Betul, ya. Enggak harusnya kalau jadi aparatur sipil negara kerja yang baik karena digaji oleh harus amanah rakyat, kalau kerja. Ya, kita menunggu langkah tegas dari Komdigi untuk memberantas tuntas judi online. Ini udah bergulir sekian lama tapi belum juga tuntas. Betul, ya. Jadi ini kita kayak tunggu. kasus yang sepertinya kita berharap sih diselesaikan ya, tapi kayak seperti tidak terselesaikan gitu saat ini. Masih optimis ya. Semoga selesai dengan cepat, tuntas. Gak tahu kapan berhentinya. Baiklah, informasi tadi akan hadir pemirsa di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Prisca Papilaya dan saya Graciela Pangaribuan. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Di tengah sengkarut penegak hukum, publik menanti transparansi kasus dugaan korupsi TPPU Febri Adriansyah.
Ribuan aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Sanksi pemecatan menanti bila terbukti. Prancis gagal melaju ke puncak Piala Dunia 2026 usai dibungkam Spanyol 2-0. Informasi pertama, pemirsa, jalur pelayaran menuju ke Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang tertutup kapal kandas. Akibatnya 253 penumpang kapal motor Suwindo dievakuasi tim SAR gabungan karena kapal tersebut tidak bisa bersandar. Terhalang kapal kandas di tengah laut, tim SAR mengevakuasi ratusan penumpang kapal motor Suwindo. Penyelamatan ini terjadi di alur pelayaran Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peristiwa bermula saat KM Suwindo berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priuk dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Pangkal Balam pada Senin sore. Namun saat memasuki alur pelayaran kapal Alken, pesat yang kandas setelah dihantam cuaca buruk menghalangi kapal motor Suwindo. Menyadari persediaan logistik makanan di atas kapal telah habis, Nahkoda KM Suwindo memutuskan untuk meminta bantuan evakuasi penumpang. 253 penumpang KM Suwindo pun akhirnya harus dievakuasi. Berhasil membawa 252 penumpang, dari total jumlah penumpang 261 penumpang dalam keadaan selamat. Kami ucapkan terima kasih pada satuan pendukung yang telah membantu pelaksanaan proses evakuasi dari KM Suwindo, sehingga proses evakuasi dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa korban. Akibat lamanya berada di laut, salah satu penumpang harus dibawa ke Rumah Sakit Bakti Timah untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi JPO yang rusak akibat dihantam truk pengangkut alat berat di Jalan Raya Tendian, Jakarta Selatan terus dikebut. Petugas targetkan proses evakuasi rampung Selasa malam. Proses evakuasi dan pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO yang rusak akibat dihantam truk pengangkut alat berat di Jalan Raya Tendian, Jakarta Selatan terus dikebut. Petugas gabungan dari Dinas Bina Marga dan Perhubungan berjibaku merampungkan pembongkaran JPO. Proses evakuasi ditargetkan selesai malam ini agar aktivitas lalu lintas dapat kembali normal. Sementara petugas kepolisian disebar di sejumlah lokasi untuk mengurai kemacetan. Untuk sisi utara ke Jalan Raya Tendian dari El Santa menuju ke Mampang sudah bisa dilintasi oleh kendaraan. Kemudian tetapi dari sisi dari utara tadi, kemudian dari selatannya itu masih ada pekerjaan dari DBM yang mana kegiatan itu masih ada pengelasan dan pemotongan rangka-rangka dari JPO yang nantinya akan harus diselesaikan malam ini juga. Dan perkiraan juga diperkirakan sebentar lagi juga akan selesai. Apabila selesai nanti dua arah akan kita coba untuk buka untuk dinormalkan kembali. Demikian. Kita tempatkan personil yang pada saat ini masih kredit, otomatis yang tadinya dialihkan otomatis sekarang pada saat arus balik otomatis kita tarik yang lebih berat dulu. Petugas mengimbau pengguna jalan khususnya kendaraan besar untuk memperhatikan batas ketinggian maksimal saat melintas di bawah jembatan guna mencegah kejadian serupa terulang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini JPO pasca pembongkaran, kami sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya dan juru kamera Eri Nugraha di Jalan Raya Tendian, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Selena. Bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah masih diberlakukan penutupan jalan pada pagi hari ini?
Lala dan juga Priska, dapat kami informasikan untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tendean pasca pembongkaran JPO. Memang terpantau per pagi ini sudah terlihat kondusif dan juga lancar. Mengingat di hari Selasa dini hari kemarin memang terjadi JPO ini ditabrak oleh truk bermuatan ekskavator. Setelah kemarin telah dilakukan proses evakuasi oleh petugas gabungan dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga Dinas Perhubungan dan juga kepolisian untuk proses pembongkaran JPO ini memang dibantu oleh alat bantu kren hidrolik. Setelah kemarin juga sempat terjadi beberapa titik kemacetan seperti di Jalan Suryo, kemudian Jalan Senopati, dan juga Jalan Walter Monginsidi. Untuk kali ini jalan untuk menuju ke arah Blok M dan juga menuju Pancoran terlihat lancar dan juga tidak ada hambatan apapun. Mengingat untuk posisi JPO saat ini memang sudah tidak ada, dan untuk pagi ini memang kalau kita pantau dari pergerakan tadi pagi memang sudah kembali normal kembali untuk pengendara roda 2 maupun roda 4. Meskipun jalur ini sudah berfungsi secara baik dan juga secara normal kembali begitu, Priska dan juga Lala, tetap dihimbau agar selalu mengutamakan faktor keselamatan selama melewati jalan JPO, khususnya di Jalan Tendean pada hari ini, karena mengingat takut terjadi takut terdapat adanya puing-puing dari perobohan atau pembongkaran JPO Tendean pada hari ini. Demikian Lala dan juga Priska. Ya, Selena, terima kasih atas laporan Anda dari JPO Tendean, Jakarta Selatan. Selena, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Belum ada keterangan mengenai kedatangan penyidik kepolisian ke kejaksaan ini, namun diduga kuat terkait dengan penyerahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Sementara itu, polisi gandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI untuk mengecek barang bukti dolar yang disita oleh polisi. Selain FBI, Polri juga gandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka beredar info ex Jampitsus Febri Adriansyah umroh.
Namun, isu dibantah oleh Kejagung dan berdalih bahwa Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Adrianto memastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nah, nantinya durasi pencekalan bisa saja bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Sementara ya 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak, ini kenapa 20 hari Pak pertimbangannya? Ya karena masih sementara ya, kemarin ya diajukan oleh Polda Metro Jaya, jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan, oke? Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kita informasi selanjutnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi usulan kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dilimpahkan ke KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai KPK memantau kasus Febri Adriansyah yang masih pada tahap awal dan belum memerlukan intervensi langsung berupa pengambil alihan. KPK merespon usulan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk terus memantau perkembangan 3 kasus korupsi yang menjerat Febri.
Di sisi lain, KPK menghormati pelimpahan perkara dari polisi ke kejaksaan. KPK meyakini penyidik kejaksaan akan bersikap profesional menangani perkara tersebut. Perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung, ya. Terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan di kepolisian, tentu juga support penuh pasti dari kepolisian dalam proses penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Kan ini KPK kalau kata Komisi 3 atau Komisi 3 bilang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19/2019 pasal 6 itu menyebut memang salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang punya kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk juga pelayanan publik. Artinya semua itu terbuka kemungkinan, ya. Tapi tentu ada mekanismenya, ya, sehingga di tahap awal ini kita masih terus memantau perkembangannya dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Lala, kalau kita ikuti perjalanan kasus Febri ini mulai dari penggeledahan, penetapan tersangka sampai pelimpahan, jalannya cepat banget ya. Benar, sprint Rizka. gitu. Benar. Kalau lari. Benar. Ingat dulu di awal-awal itu kabarnya penggeledahan dan penyitaan barang bukti di kantor Polda Metro Jaya itu digeruduk. Dalam tanda kutip itu sampai dijagain loh, Friska. Dengan sampai polisinya juga siaga tempur. Karena yang datang bukan sembarang orang. Ya, ini yang jadi pertanyaan publik ya, Lala dan juga pemirsa. Dan juga gongnya bikin wow karena ada salam komando Kapolri dan Jaksa Agung. Oh, iya, tos. ya. Tos. Kita Gitu bisa difoto juga ini? Nggak bisa ya? Nggak ada yang mau foto kita. Ya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengingatkan kembali penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan juga keadilan. Nah, Yusril itu juga yakin Presiden Prabowo menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah tepat walaupun agak sedikit diam-diam ya, Friska. Nah, kita simak pernyataan Yusril Iza Mahendra. Dari kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat kita. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan dan melimpahkan ke Kejaksaan walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja. Memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Sementara itu pemirsa, ex-Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat bahwa ex-Jampitsus Febri Adriansyah bisa menang dalam pra-peradilan karena penetapan status yang dilakukan tidak melalui proses pemeriksaan. Menjawab sintilan Mahfud MD, Komisi 3 DPR siap undang Mahfud MD untuk mendengar pandangannya. Sentil dong. Di Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menemukan celah hukum dalam kasus Febri Adriansyah. Mahfud menilai yang dilakukan Polri ke Kejaksaan Agung merupakan pengalihan dan mekanisme ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Tak hanya satu, Mahfud juga menyebut ada 3 skenario yang mungkin terjadi dalam kasus ini. Tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan
dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas, atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Menjawab kecemasan Mahfud MD, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan soal penyerahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR berencana mendengar langsung masukan dari Mahfud MD terkait kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHAP atau belum? Ya. Kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHAP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud, ya kami akan dengar pendapat beliau. Itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut, ya itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Bareskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHAP kita tunggu masukan. Selain mengungkapkan celah kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Mahfud MD juga menilai hukuman yang pantas untuk Febri adalah mati atau penjara seumur hidup jika memang terbukti bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hubungan antara dua lembaga penegak hukum di Indonesia, Kepolisian dan Kejagung kembali menjadi sorotan. Kerap dinilai harmonis di permukaan, sejarah mencatat sejumlah gesekan hebat pernah terjadi di antara kedua institusi. Perseteruan Polri dan Kejagung sempat menyita perhatian publik pada April 2013. Saat itu, tim eksekutor Kejaksaan Agung mendatangi kediaman mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji di Bandung, Jawa Barat, untuk mengeksekusi putusan ingkrah kasus korupsi. Namun, eksekusi tersebut berujung kegagalan dramatis. Susno menolak dieksekusi dan mendapat perlindungan ketat dari sejumlah anggota Provos Polda Jabar. Blokade personal Polri memaksa tim eksekutor Korps Adiaksa mundur demi menghindari bentrokan fisik, memicu polemik hukum tata negara yang panas di masanya. 11 tahun berselang, bara dalam sekam kembali menyala pada Mei 2024. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Febri Adriansyah, diduga dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Seorang anggota Densus sempat tertangkap basah saat memata-matai Febri. Insiden ini terjadi di tengah langkah agresif Kejagung yang sedang mengusut mega korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tensi kedua lembaga kembali meruncing ketika jajaran penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya bergerak melakukan penggeledahan masif di belasan tempat. Dalam penggeledahan, polisi menyita lebih dari 1,5 triliun rupiah uang tunai dan 74 kg emas batangan. Tempat-tempat yang digeledah disinyalir memiliki keterkaitan dengan Jampitsus. Langkah kepolisian ini disebut-sebut bertalian dengan pengembangan hasil penyelidikan 3 kasus dugaan korupsi besar, yakni tata kelola batubara di PLN, skandal Asabri, hingga proyek di Krakatau Steel. Publik menilai manuver ini sebagai aksi saling kunci antar lembaga. Pemirsa, DPR RI membantah isu yang menyebut bahwa lembaganya menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan DPR targetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. Tanggal 31 Desember masih tahun ini kan ya? Masih ada jam waktu. 12 malam ya? 6 bulan lagi, kurang lebih. Iya, 5 bulan lebih. Oke, kita tunggu.
kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Pemirsa, tidak hanya ke Kejaksaan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran juga melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kedatangan Kapolri disambut langsung Panglima TNI didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita bersama dengan para kepala staf angkatan. Dalam sambutannya, kedua instansi ini bersepakat meneruskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama menjaga kedaulatan bangsa. Pemirsa, seorang pemuda yang diduga dalam kondisi mabuk menabrak sepeda motor yang terparkir di kawasan Taman Gajah Dharma Wangsa, Jakarta. Seatas pelaku diperiksa, petugas menemukan 2 senjata tajam dan 1 paket yang diduga narkotika jenis sabu. Warga yang berada di kawasan Taman Gajah Dharma Wangsa, Jakarta mendadak berkerumun setelah sebuah sepeda motor menabrak kendaraan yang tengah terparkir. Menurut warga, pelaku diduga mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk sehingga langsung diamankan oleh warga. Fotoin buat BP ini ya, orang banyak ya. Warga kemudian meminta bantuan petugas kepolisian yang melintas untuk memeriksa tas bawaan pelaku. Udah Pak, bawa aja Pak, langsung Pak. Udah langsung bawa. Saat tas pelaku diperiksa, petugas menemukan 2 senjata tajam jenis samurai dan celurit, serta 1 paket yang diduga narkotika jenis sabu. Di tasnya itu ternyata ada senjata tajam. Senjata tajam, laptop, HP 2, sama sabu. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mendalami kepemilikan senjata tajam dan paket yang diduga narkotika tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, satu keluarga berboncengan sepeda motor ditabrak truk pengangkut air mineral di Cirebon, Jawa Barat, menyisakan cerita tragis. Ya, setelah ibu dan bayinya tewas, kini sang ayah juga tak selamat meski sempat dirawat di rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 Satlantas Polresta Cirebon melakukan olah TKP kecelakaan tragis yang merenggut nyawa satu keluarga pemotor di tanjakan Gronggong, Jalan Raya Cirebon. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah masalah pada truk, mulai dari masalah pada rem hingga ban gundul. Kondisi jalan yang menurun dan berat beban berlebih membuat truk hilang kendali, terguling dan menabrak warung serta satu keluarga pemotor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Korban sang ibu dan balitanya meninggal di lokasi kejadian. Sementara ayah dan anak pertama dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Usai beberapa jam perawatan, sang ayah tak bisa bertahan dan meninggal. Sementara anak pertama masih dalam perawatan namun kehilangan kedua orang tuanya dan menjadi yatim piatu. Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati. Sopir truk masih diperiksa polisi dan terancam pidana berat.
Sopir truk masih diperiksa polisi dan terancam pidana berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Putri di studio NTMC Polri. Brigadir Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Baik, terima kasih rekan Priska dan juga rekan Lala, dan selamat pagi pemirsa. NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas yang akan sama-sama kita pantau lewat CCTV NTMC Korlantas Polri. Baik, langsung saja kita akan menuju ke CCTV yang pertama, tepatnya di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini di jalan arteri arah Semanggi menuju ke arah Cawang serta arah sebaliknya terpantau cukup ramai, cenderung tersendat imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran maupun anak sekolah pada pagi hari ini. Sedangkan untuk di tol dalam kota lalu lintas terpantau masih mengalir lancar, kecepatan kendaraan juga ditempuh masih dalam batas normal. Harap para pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Slipi terpantau masih lancar. Didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang dan arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota juga terpantau masih normal lancar. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dan patuhi rambu lalu lintas. Baik pemirsa, dari Jakarta Selatan kita beralih ke CCTV di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Slipi Palmerah. Lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol maupun yang akan menuju ke arah Petamburan dan juga Penjompongan ataupun ke arah Cawang pagi hari ini terpantau masih mengalir lancar. Hanya mengalami sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Dan untuk di tol dalam kota Cawang Grogol lalu lintas pagi ini juga terpantau masih mengalir lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Baik, dari kawasan Jakarta kita beralih ke CCTV di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro. Lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali akan menuju ke arah Keraton Jogja terpantau masih lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang juga pagi ini masih terpantau mengalir lancar. Harap berhati-hati ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Baik pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 273 kasus laka lantas dengan rincian 30 meninggal dunia, 40 luka berat, 373 luka ringan. Dari 273 kasus tersebut, 66% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih. Terima kasih Brigadir Putri atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, bom rakitan meledak di dalam kelas di Madrasah Aliyah Negeri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga pelaku siswa kelas 3 di sekolah tersebut dan sudah ditangkap polisi. Bang Don. Pasca sebuah bom rakitan ditemukan meledak di dalam ruangan kelas 3 IPS di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, daerah Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang.
Tim gabungan dari Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang melakukan olah TKP dan proses sterilisasi di sejumlah ruangan kelas. Sejumlah siswa dan guru panik dievakuasi ke halaman sekolah setelah mendengar suara ledakan yang disertai kepulan asap dari dalam ruang kelas. Pas jam istirahat. Berarti nggak ada siswa di dalam kelas? Ada siswa yang sebagian yang tinggal, sebagian ada yang istirahat ke warung. Jadi tahunya itu bom setelah saya angkat dengan meja ke dalam ruangan kepala. Kebetulan kami ada basis dengan Angkatan Laut, minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Seperti apa bentukannya, Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau terbungkus dengan lakban, meledak, minimal bunyinya agak bergetar lah kelas. Agak bergetar ya. Dari keterangan pihak keamanan sekolah, seorang siswa berinisial R diduga sebagai pelaku pemilik bom rakitan telah diamankan pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Priska, kalau tadi pelaku bomnya itu anak kelas 3 SD ya, berarti ini juga membahayakan karena bagaimana anak kelas 3 SD bisa merakit bom. Satu sisi mungkin dianggap dia punya kecerdasan yang berlebih ya, tapi satu sisi membahayakan ini bagaimana tidak ada pengawasan sampai bisa meledak di sekolah itu bomnya. Mungkin main-main atau iseng, tapi itu membahayakan. Betul, ya. Kalau tadi pelakunya adalah anak sekolah sudah diamankan oleh polisi. Selanjutnya ini ada informasi tentang teror bom juga tapi di sekolah, tapi hanya teror begitu ya. Tapi itu juga sudah kelewat batas ya. Dan ini pelakunya adalah orang dewasa. Adalah pelaku teror bom di SD Negeri 15 Rengseng ini ternyata salah satu wali murid di sekolah tersebut. Ini membahayakan ya Priska. Jadi walaupun hanya iseng, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diancam pidana paling singkat 3 tahun. Nggak banget sih iseng-iseng teror bom ya. Membahayakan di lingkungan sekolah. Iya. Jakarta Selatan ditangkap tak lama usai kejadian. Pelaku berinisial MY ditangkap di rumahnya yang berada tak jauh dari sekolah. Bahkan MY merupakan salah satu wali murid dan sempat menjemput anaknya pulang saat ada teror bom. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya iseng mengirimkan pesan ancaman bom. Namun polisi tetap menangkap dan menetapkan MY sebagai tersangka. Sebuah ponsel milik pelaku juga disita sebagai barang bukti. Pelaku menjalani tes kejiwaan dan terancam pidana paling ringan 3 tahun. Sementara itu, Selasa pagi aktivitas belajar di SD Negeri 15 Rengseng Sawah berlangsung normal. Para siswa baru menjalani MPLS dengan lancar, namun sejumlah aparat Polres Jakarta Selatan masih berjaga memberikan pendampingan. Teror bom diterima saat guru dan seluruh siswa tengah melakukan upacara bendera. Usai penelusuran 4 jam, tim Densus Anti Teror tak menemukan bom dan benda berbahaya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi informasi tentang bom rakitan yang meledak di sekolah, kemudian ada teror bom, yang ini ada kasus pembakaran di pondok pesantren. Ya, kasus hukum pembakaran anaknya mandek, orang tua santri asal Lombok Tengah korban pembakaran di pondok pesantren menangis di hadapan anggota DPR RI Komisi 3 di Jakarta. Sang ibu menceritakan penganiayaan anaknya yang dibakar hidup-hidup. Rizka dibakar hidup-hidup pada November 2025 lalu. Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang, sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Biarkan kasus kematian anak saya, Sahril Sobirin, menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya, seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara.
Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 2 orang jadi tersangka kasus santri bakar temannya di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kedua tersangka merupakan pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya hingga salah satunya meninggal dunia. Pemimpin pesantren membakar santrinya. Polresta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tetapkan 2 tersangka dalam kasus santri bakar santri di Desa Aikdare, Kecamatan Batu Kliang. Dalam konferensi pers di Polda Nusa Tenggara Barat, pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya menjadi tersangka. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi alat bukti cukup melalui serangkaian penyelidikan, mulai dari pemeriksaan terhadap 20 saksi, olah tempat kejadian perkara, hingga hasil visum rekam medis korban. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya belum ditahan karena santri MR masih di bawah umur dan baru dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes sedang dalam keadaan tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR. Kemudian khusus tersangka anak, penyidik telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Babas berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Yang bersangkutan masih berstatus pelajar, bersikap kooperatif, serta memperhatikan prinsip perlindungan anak, maka dikenakan wajib lapor selama proses hukum berlangsung. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin. Polisi mengungkapkan kasus santri bakar santri ini terjadi pada 13 Desember 2025. Namun polisi baru melakukan penyelidikan sejak awal Juni 2026 lantaran para korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut. Akibat peristiwa ini, 1 santri meninggal karena luka bakar parah, sementara 3 santri lainnya luka-luka. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Lampung Selatan, rumah warga ludes terbakar. Sepasang lansia ditemukan berpelukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam rumah. Kobaran api dengan cepat membakar 1 unit rumah milik Warjan, seorang kakek 86 tahun. Lokasi rumah yang jauh dari permukiman warga membuat kobaran api terlambat diketahui, sehingga dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan langsung mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah berjuang 2 jam, petugas berhasil memadamkan api. 2 korban jiwa, Wajran 86 tahun dan istrinya Apong 76 tahun ditemukan meninggal dunia dengan kondisi berpelukan di dalam rumah. Diduga mereka tidak sempat menyelamatkan diri dari kepungan api. Terjadi kebakaran di Desa Balinuraga, Dusun Sumbersari, Desa Balinuraga, Kecamatan Wepanji. Akibat kebakaran tersebut, dugaan sementara itu dari obat nyamuk dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, penghuni dari rumah. Akibat peristiwa ini, kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 1 tersangka baru terkait kematian bocah 3 tahun korban kekerasan seksual ayah kandungnya di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sang ibu tiri turut jadi tersangka lantaran ikut menganiaya korban. Setelah suami jadi tersangka dalam kasus kematian bocah 3 tahun, korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya, kini ibu tiri korban juga jadi tersangka.
sang ibu tiri tega menganiaya korban secara sadis, menyumbat saluran pernafasan korban memakai beras. Polisi juga menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Karena adanya benda keras, jadi justru penyebabnya itu kematiannya. Jadi setelah itu dikembangkan penyelidikannya dan akhirnya diketahui bahwa itu diberikan oleh ibu tirinya. Ya, informasi hari ini bikin merinding semua ya. Capek dengar pagi-pagi. Iya, ironis banget gitu. Ayah, ibu bisa menganiaya anaknya. Anak SD bisa bikin bom. Ya, kita ke informasi selanjutnya yang tidak kalah gong yang sudah kita simak di awal program ini. Pemirsa, ada ribuan aparatur sipil negara di Jawa Barat yang diduga bermain judi online. Pemprov Jabar mulai memeriksa para ASN dan jika terbukti akan dijatuhi sanksi berat hingga pemecatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap 2.663 aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Temuan ini berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Total nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di 27 kabupaten dan kota mencapai 10 miliar rupiah. Bahkan ada ASN yang saldo rekeningnya mencapai 800 juta rupiah dari hasil judi online. Pemprov Jawa Barat membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Biro Hukum untuk memberantas judi online di lingkungan Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Komando Pusat AS atau Senkom mengonfirmasi serangan yang dilancarkan kembali kepada Iran. Operasi tersebut menargetkan sistem pertahanan pantai Iran. Komando Pusat AS atau Senkom melaporkan pada Senin bahwa pasukannya melakukan serangan lanjutan terhadap target di Iran. Hal ini menandai serangan malam ketiga berturut-turut seiring meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Rekaman video menunjukkan jet tempur lepas landas dan rudal diluncurkan sebelum serangan menghantam target yang diduga milik Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Senkom menyatakan operasi tersebut menargetkan sistem pertahanan pantai Iran, lokasi rudal dan drone, serta kemampuan maritim. Sebelumnya, Iran dan AS kembali saling meluncurkan serangan usai tanda tangan nota kesepahaman damai. Selain Iran, Amerika Serikat juga kembali blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kedua negara pun tidak segan menyerang kapal yang nekat melintas. Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke sejumlah wilayah Iran di sekitar Selat Hormuz. AS beralasan serangan ini menargetkan Angkatan Laut Iran. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga kembali blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Namun, AS mengizinkan pelayaran komersial lain untuk berlayar selama tidak berlabuh di pelabuhan Iran. Sementara itu, kapal perang, pesawat militer hingga helikopter Amerika Serikat siaga di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan terus menekan Iran dan mengambil alih Selat Hormuz. Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing.
Pernyataan ini memperkuat pernyataan Trump sebelumnya yang menegaskan akan menarik biaya 20% kepada kapal yang melintas. Tarif ini dikenakan sebagai bayaran atas perlindungan Amerika Serikat atas kapal yang melintas. Korps Garda Revolusi Iran IRGC menembak jatuh pesawat tak berawak MQ-1 Predator milik Amerika Serikat. Video amatir warga menunjukkan bangkai drone AS MQ-1 Predator milik AS. Pesawat tanpa awak ini jatuh ditembak Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. امروز مورخه 22 تیر ماه بامداد امروز شیرمردای نیرودری ارتش این پهپاد سرنگون کردن. این پهپاد داره موتور جته. مشخص نیست نوع پهپاد. Dua orang syahid setelah serangan udara tentara penjajah Israel menargetkan kawasan Tel Al-Hawa di Gaza. Seorang anak berusia 10 tahun turut menjadi korban kekejaman tentara Zionis Israel yang menyerbu kawasan Tel Al-Hawa di Gaza dengan rentetan senjata api. Teroris Israel juga mengerahkan rudal kepada warga sipil Palestina di Tel Al-Hawa, Gaza. Menurut Menteri Kesehatan Gaza, ada lebih dari 1.100 orang syahid akibat genosida Israel di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023. Di bawah todongan senjata, warga Palestina di tepi barat kembali menjadi korban penggusiran dan penghancuran rumah oleh tentara Zionis Israel. Pihak penjajah berdalih bahwa warga Palestina membangun tanpa izin. Warga Palestina ini menangis saat mengetahui ia dan keluarganya harus terusir dari rumah yang sudah ia tinggali selama bertahun-tahun di selatan Hebron, tepi barat. Di bawah ancaman moncong senjata, para penghuni rumah juga dipaksa untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Sementara itu, sejumlah anak tak kuasa menahan air matanya melihat rumah yang mereka cintai dihancurkan alat-alat berat milik teroris Israel. ضايلين في أرضنا حتى لو بنتغطى الأرض وبنفرش السماء بنتغطى السماء بدنا نضل في الأرض دائما وأبدا إن شاء الله. ولكل العالم اللي بيقولوا عن الشعب الفلسطيني إرهابي بيقهروا أرواح أطفال صغار بيبكوا بيدوا دورنا خرجوا هم أكثر ناس إرهابيين. Dengan berbagai alasan, pemerintah apartheid Israel dengan sengaja dan sistematis menghancurkan rumah dan mengusir warga Palestina dari tepi barat. Hal ini dilakukan agar warga Yahudi dari sejumlah negara bisa pindah ke Palestina. Pemirsa, penderitaan hidup anak-anak di Gaza semakin bertambah dengan penyakit kulit yang dideritanya. Mereka bahkan tidak dapat tidur dan bermain akibat luka di sekujur tubuh. Duka dan luka anak-anak di Gaza cukup untuk menyentuh hati dunia. Kehidupan yang tak sedikit pun pantas disebut layak, anak-anak ini menderita penyakit kulit. Di antaranya Sundus, anak cantik yang menderita pemphigus, penyakit kulit yang menyebabkan lepuh di sekujur tubuhnya. Di malam hari, Sundus tidak dapat tidur karena merasa gatal dan menangis. Ia bahkan tak dapat bermain dengan teman sebayanya karena tak tahan merasakan lukanya terkena pakaian. Selain Sundus, Iman, anak berusia 2 tahun juga menderita cacar air. Iman tertular penyakit ini untuk ketiga kalinya, sementara kedua saudaranya juga tertular penyakit kulit lainnya akibat kondisi di tenda pengungsian. Suhu tinggi, kekurangan gizi, dan kekebalan tubuh yang melemah membuat anak-anak ini cepat tertular. Mirisnya, di tengah penyakit ini pertolongan medis sulit didapatkan. Orang tua anak-anak ini hanya dapat mengolesi salep yang tidak membuat kondisi mereka lebih baik. Pada awal Juli, OCHA mengatakan hampir 9.300 kasus cacar air telah dilaporkan lebih dari 130 fasilitas kesehatan di Gaza.
Klinik medis keliling yang di daerah pengungsian di Gaza, Palestina memberikan secercah harapan bagi para pengungsi. Ya, warga pengungsi bergembira lantaran selama ini para pengungsi kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan. Klinik medis keliling yang dikelola oleh Emirates Medical Center telah mendekatkan layanan kesehatan kepada para pengungsi di Camp Al-Aman di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Di mana selama ini para pengungsi kesulitan mencapai pusat-pusat medis yang jauh dari tempat tinggal mereka. بنرجع على المستشفيات المواصلات صعبة سواء روحة أو جاية صعبة ما فيش مواصلات غير هيك بنستنى كتير طابور كتير في العيادات والأصعب من هيك إنه لما بنصل العيادة ما بنلاقيش العلاج موجود فهنا توفر العلاج المكان قريب علينا سهل وغير هيك العلاج متوفر. UEA sendiri menamai operasi klinik keliling dengan nama Operasi Chivalrous Night Tree pada 5 November 2023 di bawah arahan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pemirsa, Rusia menggagalkan rencana penyelundupan 35 drone ke wilayah Moskow. Drone disembunyikan dalam pengiriman Tile dan diduga berasal dari Spanyol. Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, menggagalkan rencana serangan teroris yang melibatkan 35 drone di sebuah perusahaan industri militer di wilayah Moskow. Pengiriman drone disamarkan dalam sebuah paket pengiriman ubin keramik Spanyol. Menurut para penyelidik, pesawat tanpa awak tersebut diimpor secara diam-diam ke Rusia dan menduga ada keterlibatan dengan Kiev. Sejumlah warga negara asing pun dituduh terlibat dalam penyelundupan. Sejumlah tersangka pinak diduga terlibat dalam aksi penyelundupan ini telah ditahan. Pemirsa, kebakaran hutan Fontainebleau di Tenggara Paris masih terus berkobar. Lebih dari 800 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran hutan hebat melanda hutan bersejarah Fontainebleau yang berada di tenggara kota Paris, Prancis. Kobaran api menghanguskan lebih dari 1.300 hektar dan memaksa ratusan penduduk mengungsi. Petugas pemadam kebakaran dan kendaraan darurat menuju kobaran api dengan kepulan asap tebal membumbung di langit. Pesawat pengebom air ikut bergabung dalam operasi ini. Sementara tim darat berjuang sepanjang malam untuk mengendalikan penyebaran api. Hingga saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan. Sekitar 600 petugas pemadam kebakaran dikerahkan semalaman. Dengan bantuan diperkirakan akan menambah jumlah personel menjadi lebih dari 800. Pesawat Canadair mengambil air dari Sungai Seine. Sementara pesawat DAS dan helikopter pengebom air juga melakukan pemadaman dari udara. Tidak ada laporan cedera atau kerusakan signifikan pada rumah-rumah penduduk. Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan 2 orang ditahan terkait dengan kebakaran Fontainebleau di Seine-et-Marne. Nama Gus Miftah disebut dalam persidangan kasus korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo. Informasinya usai jeda, pemirsa. Tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah, enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli.
Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang, dan sebagainya. Itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini lanjutan sidang pra-peradilan tersangka kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, bagaimana situasi terkini sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo? Kita sapa rekan Anissa Rizkia bersama juru kamera Novan Dwi Kusuma di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anissa, apakah agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo pada hari ini? Iya, Lala dan juga Priska, pada pagi hari ini memang betul rencananya akan dilangsungkan lanjutan sidang pra-peradilan dengan menghadirkan sejumlah saksi begitu, yang mana agenda hari ini yakni pembuktian dari pemohon, yakni pemohonnya itu adalah pihak Roy Suryo. Untuk informasi kemarin jalannya sidang pra-peradilan ini yakni menghadirkan total ada 4 saksi fakta yang dihadirkan. Ini merupakan saksi yang memang sempat dihadirkan pada saat gelar perkara kasus dari dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah yang menjerat dari salah satu tokoh yakni Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo. Terkait hal ini juga dari pihak pemohon menghadirkan 1 saksi ahli. Jadi total ada 5 saksi yang tengah dihadirkan pada sidang pra-peradilan Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, yakni di ruang sidang ini saat ini masih tertutup. Itu artinya memang dari awak media juga masih menantikan karena dijadwalkan sekiranya pada 10 menit lagi akan dimulai jalannya sidang. Dan Lala dan juga Priska, kalau kami dapat menceritakan begitu jalannya sidang pra-peradilan yang digelar pada hari kemarin, memang total dari 5 saksi, yakni saksi fakta dan juga saksi ahli ini dicecar puluhan pertanyaan begitu, baik dari pemohon maupun termohon, yakni termohon kali ini itu ada Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan ada 2 alat bukti yang ditayangkan dan juga dihadirkan, diantaranya ada cuplikan video terkait video dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo, yakni durasinya sekiranya 2 menit. Kemudian selain itu juga ada utasan atau link begitu, yang mana link ini merupakan file dokumen dari ijazah Joko Widodo yang tersebar di media sosial atau di salah satu akun milik seseorang yang itu dibahas di sebuah podcast, yang mana podcast tersebut menghadirkan Roy Suryo dan mengulas serta menganalisa dari dokumen tersebut. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak Roy Suryo, nantinya juga akan hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, akan menjalani sidang pembuktian dari pemohon yang rencananya akan dilanjutkan pada hari ini, karena memang sekiranya 3,5 jam sidang pra-peradilan yang digelar ini berlangsung cukup sengit pemirsa, dan nantinya hasilnya akan diumumkan pada hari ini. Untuk sementara saya kembalikan kepada Priska dan juga Lala yang ada di studio. Ya, terima kasih Anissa Rizkia dan juru kamera Novan Dwi Kusuma melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Jaksa Penuntut Umum. Gus Yakut segera menjalani persidangan usai dakwaan rampung.
Yakut Khalil Qomas tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan pengawalan petugas, Gus Yakut digiring menuju ke dalam gedung guna jalani pemeriksaan dan pelimpahan berkas kasus korupsi kuota haji. Ia tak memberikan banyak keterangan terkait pemeriksaannya dan hanya berharap bahwa kebenaran akan terungkap terkait kasus yang menjeratnya. Selain Gus Yakut, KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam perkara korupsi kuota haji. Setelah menjalani proses selama kurang lebih 2,5 jam, Yakut Khalil Qomas keluar didampingi tim kuasa hukumnya. Yakut mengaku bersyukur karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21 dan menegaskan siap menghadiri proses persidangan. Sementara itu, tim kuasa hukum Yakut menilai kebijakan pembagian kuota haji yang menjadi persoalan dalam perkara ini telah diatur dalam Memorandum of Understanding atau MOU dengan pihak Arab Saudi. Seluruh penjelasan telah disampaikan kepada penyidik dan akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Sudah P21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya, tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang mau diungkap? Ya, apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar atau gimana, Gus? Nanti di persidangan ya, Mas ya. Sabar. Bedanya di sini sama persidangan nggak beda. Pemirsa, Bupati Nonaktif Pati Sudewo membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya menerima gratifikasi senilai 700 juta rupiah terkait proyek pembangunan jalur rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Ya, dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, jaksa KPK juga mengungkap adanya fakta baru mengenai dugaan aliran dana kepada Gus Miftah. Sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi proyek pembangunan jalur rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 12 saksi. Mereka terdiri dari rekanan proyek PT Mataram Inti Konstruksi, pejabat Kementerian Perhubungan bidang sarana dan prasarana, serta 4 terpidana dalam perkara korupsi proyek jalur rel ganda. Dalam keterangannya, terdakwa Sudewo membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya menerima gratifikasi sebesar 700 juta rupiah dari Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi, Nur Widayat, terkait proyek pembangunan jalur rel ganda. Pak Nur Widayat menyanggah bahwa Pak Nur Widayat tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernard, artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Sementara itu, dari keterangan para saksi, Jaksa Penuntut Umum mengungkap adanya fakta baru yang belum muncul dalam persidangan sebelumnya. Salah satu saksi yang juga merupakan terpidana kasus korupsi proyek jalur rel ganda menerangkan pernah menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah kepada penceramah Gus Miftah. Dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Menanggapi hal itu, jaksa menyatakan akan melaporkan temuan itu kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.